Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama wa hukma wa bil mu'minina شريك له وبذلك أمرت وأنا
salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga kepada kita semua selaku umat akhir zaman, dan semoga Allah kita semua mendapat syafaatnya, amin ya Rabbal. Dan semoga para kita semua bisa berkumpul di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal. Para alim ulama, para asatidah, terkhusus jajaran pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas yang saya hormati, aparatur pemerintahan yang alhamdulillah dalam saat ini diwakili oleh Bapak RT, yang saya hormati seluruh jamaah dari Blok 2, dari Bandawari, dari seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini, alhamdulillah. Terkhusus yang saya hormati juga ibu yang nampak hadir, alhamdulillah. Juga ada berpikir suaranya terdengar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang saya hormati pula jajaran panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, panitia terbentuk singkat, padat, dan akhirnya bisa terlaksana pada malam ini. Alhamdulillah. 3 tahun ada kajian boleh. Tapi tidak mengurangi rasa kagum dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak boleh makan dulu, boleh ya. Pasti ini sama Bapak ya. Madepnya ke sana ke Pak Ustad. Masa Pak Ustad. Baca doa dulu makannya, Kak. Baca doa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu malam ini kita bisa berkumpul malam Senin di suasana hari tenang ya PRT ya, menjelang pencoblosan. Alhamdulillah kurang lebih dalam seminggu saya ada 4 kali ngobrol termasuk bapak-bapak dan peringatan. Kaitannya dengan nyoblos tadi sudah diutarakan, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati pemerintah. Jadi kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kita taat kepada pemerintah. Dan itu dihaluskan. Kata Pak RT, hari ini kita kerja bakti, alhamdulillah Pak RT ya, Blok 3 selalu begini ya. Alhamdulillah. Dari mulai Bapak Rumput, Bapak Poli, sampai mancing bersama, kekompakannya luar biasa di Blok 3. Alhamdulillah. Walaupun tidak hadir kerja bakti, minimal kopi-kopinya hadir. Ya, salah satu bentuk taat kepada pemerintah. Apa jadinya kalau di satu negara, satu tempat, satu wilayah tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memerintah? Maka dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang berjalan ke satu tempat, lebih dari 1 orang, minimal 3 orang berjalan, itu harus ada pemimpin salah satunya.
harus ada manajer salah satunya. Maka jadi parameter bahwasanya dalam kehidupan itu harus ada pemerintah. Dan doakan pemerintah kita senantiasa bisa menjalankan alur roda pemerintahannya dengan baik dan benar, dan berusaha sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena di antara ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersanding dengan para rasul, para anbiya, salah satunya adalah pemerintah. Kemudian di antaranya juga pemerintah yang mana yang bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan sebaik-baiknya, semampunya, dengan segenap kekuatan untuk melaksanakan kemaslahatan kepada seluruh umat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini juga satu kegembiraan yang luar biasa ya. Malam Senin kita bisa berkumpul dalam rangka takdiman wa takriman memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Masya Allah ketika kita mensikapi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, hampir rata-rata ketika kita berseri, Masya Allah kita lagi diuji dengan segala bentuk kekurangan, kekhawatiran, kegalauan. Maka tidak ada jalan lagi kecuali menghandle segala kebingungan, kegalauan, kekhawatiran, kecuali dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sesuai perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya kita akan diuji yang namanya khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Diuji dengan ketakutan, kekhawatiran, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan itu dinamis, tidak statis.
Kadang usaha teh lagi rame, kadang usaha lagi sepi. Aya rame, aya sepi, aya lemburan, aya tidak lembur. Aya lembur, aya terlembur. Dan tidak mungkin lembur terus, ya. Tapi pasti ada masa tidak lembur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi hal seperti itu, yakin orang yang beriman, orang yang kuat imannya, orang yang kuat tauhidnya, orang yang kuat keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengeluh dengan segala bentuk kekurangan, dengan segala bentuk kekhawatiran, dengan segala bentuk ketakutan. Karena segala bentuk perkara itu Allah sudah atur, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mensikapi, mengikhtiarkan, mensyariatkan, menanggulangi masalah yang kita hadapi. Karena selama kita hidup, selama kita diberikan usia, selama kita diberikan nyawa oleh Allah, tidak akan terlepas dari namanya kehidupan bahagia, kehidupan sedih, kehidupan senang, kehidupan sulit akan mengalami. Dan yakin ketika orang yang beriman akan mampu menghadapi hal-hal tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah dengan segala kesulitan Allah sudah menyiapkan kemudahan. Sudah menyiapkan kemudahan. Ayah. Allah berikan kita kesedihan, tapi yakin Allah sudah menyiapkan kegembiraan. Jadi patokan hidup. Ketika kita masa sulit, ekonomi sulit, utang melilit, dompet kejepit, istri suami, tapi insya Allah Allah sudah memberikan kemudahan. Dan tidak kehidupan dunia itu tidak langgeng, kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Hari ini kita lagi diuji dengan kekhawatiran. Insya Allah pasti yakin Allah mempersiapkan solusi yang terbaik. Maka menghadapi sebelum ke bahasan Islam, menghadapi sekarang kita memilih wakil kita, khodim kita di pemerintahan di pusat, kita istikharah seharusnya. Tapi yakin orang belum tidak masuk ke istikharah ya. Alhamdulillah. Sudah mulai alhamdulillah. Jangan diprediksi kira-kira. Tapi ada upaya bagaimana memilih yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu mungkin yang terbaik di hadapan Allah. Ada hikmah yang terbaik di hadapan Allah. Prediksi kita, penilaian kita nomor 90 belum tentu kalau menurut 91. Baik menurut kelompok 91 belum tentu baik menurut kelompok 92. Maka sambil ngelamun sama kita berjumpa ke Gusti Allah biar tidak salah pilih. Kalau ngomong-ngomongan
mah tidak akan salah nyoblos. Ya, pasti kalau ya gitulah. Pokoknya malah gitu. Eta pokoknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antaranya hal-hal yang bisa diwarisul faqr. Di antara bukan kedengaran kedengaran ini yang harus diantisipasi oleh kita. Mungkin ada trouble dalam diri kita, ada trouble di rumah kita, ada trouble di lingkungan kita yang menyebabkan kita kesulitan kehidupan, kesulitan mata pencaharian, kesulitan lapangan usaha, kesulitan berpikir, kesulitan yang lain. Mungkin ada kesalahan dalam diri kita yang kadang kita lupa, yang mungkin kadang kita tahu, bahwa yang kita tidak tahu bahwa perkara ini bisa menyebabkan kefakiran dalam diri kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuwarisul faqra, di antara yang menyebabkan fakir, konteks fakir di sini bisa fakir ilmu, bisa fakir harta, bisa fakir yang lain, fakir kesehatan, itu bisa terjadi. Salah satunya punten, kita bisa menjadi fakir, menjadi kesusahan, bisa menjadi kesulitan. Satu di antara penyebab fakir yang pertama menurut kitab Ta'lim Mutaharim, tidur telanjang. Tidur dalam keadaan telanjang. Kalau kedengaran Ibu, Bapak dan Ibu kalau tidur tidak pernah pakai kain selaipun, pakai pakaian, bisa menyebabkan fakir. Satu contoh bisa menyebabkan fakir bukan horor. Ini menurut kitab Ta'lim Mutaharim. Ada seseorang tidur dalam keadaan tidak pakai baju. Bisa saja ada kucing masuk. Ya, ini sampel kucing masuk ke kamar, melihat sesuatu benda dikirakan berit, langsung diterkam. Mungkin tidak? Mungkin tidak. Kita disangka berit, itu diterkam sampai berdarah. Untung terbuntuk oke, untung tidak buntuk. Kira-kira di situ fakir tidak? Fakir kesakitan mereka. Sudah sakit, tidak mungkin diobatin ke tetangga, pasti dibawa ke dokter. Mengeluarkan uang tidak? Mengeluarkan. Fakir. Ada anak-anak tidur telanjang dan bukan pokok. Ini salah satu perkara yang bisa menyebabkan fakir. Mungkin yang menjadikan kesulitan kehidupan kita di antaranya. Anak-anak tidur jangan biarkan sampai ya. Satu itu kita lanjutkan. Yang kedua, yang menyebabkan fakir itu kencing sambil berdiri, Pak. Bu, kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri. Kalau di rumah tidak mungkin kencing sambil berdiri. Rata-rata biasanya bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak belum, tidak, bukan. Bapak-bapak di itu, itu kalau di blok B, kalau di blok A, kalau ya salah. Tidak boleh, Pak. Bu, kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri itu bisa menyebabkan fakir. Baik fakir ilmu, fakir harta, fakir kesehatan.
Maka dicontohkan dan kaitannya seluruh kehidupan ini tidak lepas dengan kehidupan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka dicontohkan oleh Rasulullah SAW kencing itu dengan jongkok. Itu mau di tempat terbuka, mau di tempat tertutup, mau di tempat terbuka, mau terbuka, mau tertutup, wayangnya bapak dan ibu kencingnya sambil jongkok. Iya mah, tak tahu orang mana, saya pernah lihat di jalan, bahkan sering mungkin pernah lihat di jalan. Itu ada mobil warna enggak bukan kayu sih, bukan sih. Dari putih. Gitu. Depannya tuh mobil itu berhenti dibuka kaca mobilnya. Pintu depan. Iya. Tapi